Pernah kepikiran enggak, kenapa ada orang yang nggak pernah pamer, tapi tiba-tiba punya rumah cash, mobil cash, dan bisa pensiun di umur 30-an? Jawabannya cuma satu, hidup frugal. Bukan pelit, tapi cerdas. Mari kita bahas. Frugal living itu sering disalahpahami. Banyak yang mengira frugal itu sama kayak pelit, padahal beda banget. Frugal itu bukan soal nahan-nahan pengeluaran sampai nyiksa diri, bukan juga hidup miskin dan ngenes. Frugal itu tentang bikin keputusan keuangan yang cerdas dan sadar. Lu tahu mana pengeluaran yang bener-bener lu butuhin, mana yang cuma buat nyenengin ego atau sekadar ikut-ikutan tren. Frugal living tuh semacam gaya hidup yang dilandasi kesadaran penuh soal nilai uang. Bukan sekedar hemat, tapi hemat yang strategis. Lu ngeluarin duit tapi lu tahu duit ini buat apa, impact-nya apa, dan jangka panjangnya gimana. Contoh, lu bisa aja beli laptop mahal, karena itu lu pakai buat kerja dan hasilin income. Itu namanya frugal juga, karena lu tahu itu investasi. Tapi kalau lu beli HP 10 juta, cuman biar kelihatan keren di story IG, padahal fungsinya sama aja kayak HP 3 juta. Nah itu bukan frugal, itu nyari validasi. Frugal living juga ngajarin lo buat lebih mindful. Kayak gini, lu pengen makan di luar tapi lu tanya diri lu sendiri, ini lapar beneran atau cuma lapar mata karena lihat orang makan di TikTok? Lu jadi lebih sering masak sendiri, bawa bekal, atau pilih tempat makan yang worth it. Bukan karena lu nggak mampu, tapi karena lu tahu uang 100.000 rupiah sekarang, kalau disimpan dan diinvestasiin dengan benar, bisa jadi jutaan dalam beberapa tahun. Dan yang paling kerasa dari hidup frugal tuh bukan cuma dompet yang aman, tapi kepala yang lebih tenang. Karena lu nggak hidup buat ngejar gaya. Lu nggak takut kehilangan kerja karena lu punya tabungan. Lu nggak stres tiap awal bulan karena lu nggak punya cicilan yang numpuk. Lu nggak ngerasa harus ikut semua tren biar dianggap keren. Dan hal ini tuh bikin lu bisa ngambil keputusan lebih bebas. Mau resign? Bisa. Mau mulai bisnis kecil-kecilan? Ada modal. Mau traveling tanpa beban? Jalan aja karena duitnya udah aman. Frugal living itu soal ngatur prioritas. Lu milih untuk nikmatin hidup yang tenang sekarang daripada gaya yang mewah tapi penuh tekanan. Dan lucunya, makin lu frugal, makin cepat lu bisa nikmatin hal-hal yang orang kejar seumur hidup. Kayak rumah sendiri, bebas hutang, kerja yang lu suka, atau bahkan pensiun muda. Frugal itu bukan tentang kelihatan susah, tapi tentang menunda kelihatan kaya supaya lu beneran kaya nanti. Jadi gini ya, kenapa sih hidup frugal itu penting? Karena kenyataannya banyak dari kita tuh hidup di dunia yang penuh ilusi. Ilusi tentang sukses, ilusi tentang bahagia, dan yang paling sering, ilusi tentang kaya. Kita tuh sering ngelihat orang yang pakai mobil bagus, baju branded, nongkrong di tempat mahal. Terus kita mikir, wah hidupnya enak banget, pasti kaya. Padahal bisa aja dia nabung cuma sisa 5.000 rupiah sebulan. Semua yang dia punya itu cicilan. Nah, disinilah frugal living penting. Dia ngajarin lu buat bedain mana kaya beneran dan mana kaya penampilan. Karena banyak banget orang yang terlihat kaya, tapi sebenarnya secara finansial tuh rapuh banget. Tabungan kosong, utang numpuk, hidup buat gaji bulan depan. Sementara orang yang hidup frugal bisa aja pakai motor butut, baju simple, tapi tabungannya udah ratusan juta, investasinya jalan, dan kalau dia berhenti kerja sekarang, dia masih bisa hidup berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun ke depan. Itu yang disebut kaya secara struktur, bukan gaya. Frugal living juga penting karena lu jadi bisa ngerem impuls. Lu nggak asal beli. Lu mikir dulu, setiap kali pengen jajan, beli gadget baru, atau ikut tren. Lu tanya, apa ini penting buat hidup gue atau ini cuma keinginan sesaat? Lu jadi punya filter internal buat ngatur duit lu. Dan itu bikin lu jauh lebih kuat secara mental. Dan satu hal yang paling powerful dari frugal living, lu bisa mulai membangun kekayaan lebih cepat. Banyak orang baru mulai mikirin tabungan umur 30-an. Lu yang frugal bisa mulai nabung dan investasi dari umur 20-an.
Lu punya head start yang gila banget. Misalnya, lu bisa nyisihin 3 juta rupiah per bulan, terus lu taruh di tempat investasi yang hasilnya rata-rata 12% per tahun. Dalam 10 tahun, duit lu bisa jadi hampir 700 juta rupiah. Dan itu lu mulai tanpa nambah penghasilan, cuma dengan gaya hidup yang lebih terkontrol. Bayangin kalau income lu juga naik pelan-pelan, dan gaya hidup lu tetap frugal. Itu kombinasi yang luar biasa. Lu bisa punya rumah sendiri tanpa utang. Lu bisa pensiun dini atau kerja di bidang yang lu suka tanpa takut duit. Selain itu, frugal living juga bikin hidup lu lebih bebas. Bebas ngambil keputusan tanpa tekanan uang. Lu nggak harus terus-terusan kerja demi bayar cicilan. Lu nggak harus ikut nongkrong mahal biar diterima. Lu bisa bilang enggak tanpa rasa bersalah. Dan ini penting banget, karena mayoritas orang hidup dalam tekanan sosial. Lu ngerasa harus tampil sukses, padahal hati lu capek. Lu pengen posting liburan, padahal sebenarnya duit pas-pasan. Frugal living ngasih lu kontrol. Bukan cuman kontrol atas duit lu, tapi kontrol atas hidup lu. Lu bisa pelan-pelan bangun pondasi yang kuat. Dana darurat aman, asuransi ada, investasi jalan. Dan lu nggak harus ngumumin ke siapa-siapa. Itulah kenapa frugal living penting. Karena dia bukan cuma soal hemat, tapi soal mikir jangka panjang, soal hidup lebih sadar, dan soal ngatur hidup lu sendiri, bukan hidup buat validasi orang lain. Oke, sekarang kita bahas bagian paling penting. Gimana sih cara frugal living yang praktis dan bisa langsung lu terapin tanpa bikin hidup lu sengsara? Karena jujur aja ya, frugal itu bukan soal nyiksa diri. Bukan berarti lu harus hidup kayak zaman batu. Yang penting itu, lu punya strategi. Pertama, kenali bocor halus dompet lu. Ini masalah klasik yang sering banget nggak disadarin. Bukan karena lu boros banget, tapi karena pengeluaran kecil yang nggak kerasa ternyata numpuk. Contohnya, langganan Netflix, Disney Plus, Spotify, dan 3 aplikasi lain yang jarang lu buka. Ngopi tiap pagi di coffee shop Rp25.000 sekali. 20 kali sebulan sama dengan Rp500.000. Grab food tiap malam karena malas masak, padahal isi kulkas masih aman. Beli barang cuma Rp50.000 kok. Tapi sebulan bisa 10 kali. Itu namanya bocor halus. Kayak air netes pelan-pelan, tapi bisa ngisi ember. Coba deh selama sebulan, catat semua pengeluaran lo, bahkan yang receh sekalipun. Dari situ lo bakal sadar, oh ternyata gua ngeluarin lebih banyak buat hal-hal kecil yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Dan dari situ lalu bisa mulai cut satu persatu. Nggak harus langsung ekstrem. Pelan-pelan aja, tapi yang penting lu sadar dan kontrol. Kedua, pakai prinsip tunda, takar ulang. Ini powerful banget buat ngerem impuls belanja. Karena kadang kita tuh bukan butuh, tapi keinginan kita lebih cepat dari logika kita. Maka dari itu, tiap mau beli sesuatu, apalagi yang nilainya lumayan, coba pakai rumus ini. Tunda dulu. Jangan langsung beli. Tunggu 1 sampai 2 minggu. Biasanya rasa pengen itu bakal hilang sendiri. Kalau setelah ditunda masih pengen, lanjut ke langkah berikutnya. Takar. Hitung seberapa sering lu bakal pakai barang itu. Misal, pengen beli sepatu 1 juta rupiah. Kalau lu cuma bakal pakai sebulan sekali, itu nggak worth it. Tapi kalau tiap hari lu pakai buat kerja, ya bisa dipertimbangkan. Takar ulang. Ini semacam evaluasi kedua. Lu udah nunda, udah hitung pemakaian, sekarang tanyain lagi. Barang ini beneran nambah kualitas hidup gue atau cuman buat gaya doang? Kalau udah lolos 3 tahap itu dan masih merasa masuk akal, ya go ahead. Tapi sering banget keinginan belanja itu rontok sendiri di tahap tunda. Ketiga, jangan naikkan gaya hidup tiap kali naik gaji. Ini nih jebakan level dewa yang bikin orang nggak pernah kaya-kaya. Namanya lifestyle inflation. Gaji naik 2 juta rupiah, terus lu upgrade semua. Makan di tempat lebih mahal, beli gadget baru, cicil mobil,
bayar gym membership yang jarang dipakai, liburan lebih sering, lebih mewah. Padahal seharusnya waktu gaji naik, yang lu naikin tuh persentase nabung dan investasi. Misal awalnya lu bisa nabung 500 ribu rupiah, begitu gaji naik, nabungnya dinaikin jadi 1 juta rupiah. Bukan malah nambah pengeluaran buat hal konsumtif. Kalau lu bisa nahan gaya hidup tetap di level yang sama selama beberapa tahun, sementara income lu naik terus, itu artinya lu menang. Karena sisa uang lu makin gede dan bisa dialihin ke hal yang bikin lu bebas secara finansial. Keempat, bangun harta tak terlihat. Orang frugal tuh enggak terlalu mikirin pamer. Mereka sibuk bangun aset-aset yang nggak kelihatan mata orang lain tapi dampaknya gila-gilaan. Contohnya, dana darurat 3 sampai 6 bulan biaya hidup supaya nggak panik kalau tiba-tiba kehilangan kerja. Investasi, saham, reksadana, emas, properti. Uang lu kerja buat lu, bukan lu kerja buat uang doang. Skill, bayar kursus, belajar hal baru, upgrade diri. Ini juga aset, bahkan bisa lebih berharga dari tabungan. Koneksi sehat, punya komunitas yang positif, suportif, dan punya value. Harta tak terlihat itu yang bikin orang frugal bisa tidur nyenyak. Karena meskipun hidupnya simple, mereka tahu mereka aman. Nggak khawatir kalau ada musibah. Nggak cemas kalau harus ambil keputusan besar. Nggak panik kalau harga-harga naik. Mereka nggak kelihatan kaya dari luar, tapi dalam diam mereka sedang membangun fondasi kekayaan sejati. Kalau strategi ini lu jalanin konsisten 2 sampai 3 tahun aja, hasilnya bakal kelihatan banget. Bukan cuma dari saldo rekening, tapi dari cara lu ngelihat dunia. Lu lebih tenang, lebih bijak, dan lebih kuat secara finansial. Jadi kalau hari ini lu lagi kerja pelan-pelan, lagi bangun tabungan, lagi nahan-nahan belanja biar bisa investasi, lagi ngumpulin skill atau baca buku self-development, dan ngerasa kayak lu ketinggalan dari orang-orang yang tampil wow, tenang. Lu nggak ketinggalan. Lu lagi main game yang beda. Mereka main buat dilihat. Lu main buat menang. Dan orang yang main buat menang biasanya diam-diam. Tapi sekali maju, dia nggak balik lagi. Kalau lu ngerasa video ini ngebuka perspektif baru, jangan lupa like, share ke temen lu yang borosnya udah akut. Dan pastiin klik subscribe biar lu nggak ketinggalan konten kehidupan nyata kayak gini lagi. Ingat ya, lu nggak harus kelihatan sukses sekarang. Yang penting, lu sedang menuju sukses dengan tenang. Frugal living bukan tentang menahan kesenangan, tapi ngatur prioritas biar lu bisa nikmatin hidup tanpa tekanan. Sampai ketemu di video selanjutnya.